Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Sarif, Istanbul Kos 83 2019 01 04, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Saya akan menjelaskan 9 tipe struktur sistem pertanian. Yang pertama, pengembalaan berpindah. Ada 2 sistem pengembalaan berpindah, yaitu sistem transkomance. Sistem ini ditandai oleh imigrasi secara periodik kawanan hewan milik orang yang hidup menetap. 2. Sistem pastoral nomadis, pengembalaan oleh kelompok sosial, suku atau keluarga besar yang hewan pembawa. Pengembalaannya melewati wilayah suku berupa padang rumput yang umumnya dimiliki atas dasar tradisi dan kekuasaan, bukan atas dasar hukum. 2. Perladangan berpindah. Perladangan berpindah ialah suatu pertanian dengan lahan yang ditanami berpindah secara berkala, sehingga lahan yang telah dipanen sebelumnya dibiarkan perah dan menjadi hutan kembali. Di Indonesia, perladangan berpindah masih bisa ditemui di sebagian daerah Sulawesi, Kalimantan, Irian, dan sebagian kecil Sumatera. Lahan adalah milik bersama dan dikuasai oleh kelompok sosial, suku, dan ketua suku mempunyai wewenang untuk menentukan lahan yang bisa dimanfaatkan oleh setiap keluarga. Bagian tugas antara gentar. Pertanian feudalistik adalah pengertian ini dikaitkan dengan stratifikasi sosial yang ditandai dengan perbedaan kekayaan, pendapat, kekuasaan, dan martabat. Secara umum ada 2 tipe pertanian feudalistik, yaitu feudalisme persawahan dan latifundia. Pertanian feudalisme persawahan, penggunaan lahan, pajak, atau kekuasaan ekonomi merupakan dasar bagi para pemilik lahan, tuan tanah, untuk menguasai petani dan mereka yang tidak memiliki lahan. Petani dan orang yang tidak berlahan tidak memiliki pilihan lain untuk mempertahankan hidup, sehingga terpaksa membayar sewa yang tinggi. Bagi tuan tanah, lahan adalah kekayaan untuk disewakan dan sekaligus memberikan martabat dan kekuasaan, karena ketergantungan penyewa juga untuk mencapai kehidupan pribadinya dan memaksa penyewa untuk patuh dalam segala keadaan. Pertanian latifundian adalah pemilik lahan yang luar biasa luasnya. Saat ini hanya terdapat di negara Amerika Latin. Pertanian keluarga. Dalam pertanian keluarga, hak milik dan hak pakai ada di tangan masing-masing keluarga. Pengelolaan dan pekerjaan dilakukan oleh keluarga yang memiliki lahan pertanian dan dengan demikian tidak terikat kepada kelompok sosial yang lebih besar. Lahan adalah faktor pemersatu dalam sistem sosial pendesaan sebagai landasan kehidupan, faktor produksi, kemakmuran, dan tempat tinggal. Pertanian kapitalistik. Tipe pertanian kapitalistik yang paling penting di negara yang sedang berkembang adalah perkebunan. Sebuah perkebunan ialah sebuah pertanian yang berskala besar, mengutamakan tanaman dahulu, misalnya pohon, samak, atau perdu. Seringkali sistem penanamannya satu jenis. Hasilnya biasanya diolah secara industri di pabrik lahan perkebunan itu sendiri dan daerah untuk ekspor, misalnya tebu, pisang, teh, cengkeh, kelapa sawit, dan sebagainya. Pertanian kolektif. Di dalam pertanian kolektif, produk telah diserahkan kepada rakyat dan produksi direncanakan oleh negara. Pertanian kolektif umumnya bukan hanya merupakan sistem ekonomi, tetapi lebih merupakan pandangan hidup secara keseluruhan berdasarkan politik, etika, atau agama. Pertanian sosialistik. Berdasarkan ideologi sosialistik, pemikiran pribadi atas lahan, pengarahan pada pemerataan. Pertanian sosialistik memiliki konsep bahwa pertanian kecil telah ketinggalan oleh kemajuan teknik dan oleh
Oleh karena itu harus digabungkan dengan unit-unit ekonomi yang besar. Tujuannya jangka panjang dari hal tersebut adalah menghapuskan perbedaan antara pola kehidupan industri dan pertanian saat ini belum tercapai. Contohnya adalah sistem pertanian kolkhoz di Rusia. Pengendaliannya produk di bawah pengaruh negara, namun negara tidak diharuskan menanggung risiko ekonomi. Terima kasih atas